Salam, Amanginang dan saudara-saudara, salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali bagi kita sekalian. Berjumpa kembali dalam persekutuan kita melalui renungan harian dari channel Suara Pergudungan HKBP Pekanbaru ini. Pagi hari ini kita akan memulai kegiatan dan aktivitas kita, akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi pegangan, menjadi pedoman bagi kita. Karena itu marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah membangunkan kami dari tempat tidur kami. Tuhan menjagai kami, menyertai kami sepanjang malam hari ini dan memberikan kami hari yang baru ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkatilah terlebih firman-Mu yang sampai kepada kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini, hari Rabu tanggal 29 Juni 2022, tertulis di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Hobartu asini rohani di batalan elehon nai tuau, upauli ojahani, songon pinahen nipat di bagas nabisuk. Nasing domuse pajongjong bagasi. Alai ganup mamatahon, manang beha pangulaon na disi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Amanginang dan saudara-saudara, dimanapun kita berada, pagi hari ini kita diingatkan bagaimana pengalaman Rasul Paulus sebagai seorang pemberita firman Tuhan tentang pentingnya kita mengingat dan menghayati dasar atau fondasi dari kehidupan kerohanian kita. Seperti sebuah bangunan yang tinggi, yang megah dan menjulang, kita tahu bangunan itu berdiri di atas fondasi yang kokoh. Dasar yang baik, fondasi yang kokoh tentu akan sangat mendukung bangunan apapun yang akan didirikan di atasnya. Bangunan yang tinggi sekalipun, bangunan yang megah, kalau dia berdasar kepada fondasi yang kokoh, tentu bangunan itu berdiri dengan baik dan tegak. Orang-orang mengatakan bahwa meskipun tidak kelihatan, tetapi fondasi telah menjadi begitu penting. Bahkan orang-orang menghabiskan sepertiga dari biaya bangunan itu untuk membuat fondasi yang kokoh dan mantap. Sehingga dengan dasar, dengan fondasi yang kokoh seperti itu, mereka yakin untuk mendirikan bangunan di atasnya. Nah, demikian juga saudara-saudara, dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus pada firman Tuhan hari ini, orang Kristen tidak boleh lupa, tidak boleh salah fokus dari apa yang telah ditetapkan menjadi dasar dari persekutuan, dari gereja, dari kehidupan kerohanian kita. Nah, itulah sebabnya dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang berikutnya, ayat 11, Paulus mengatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang sudah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristuslah yang menjadi dasar, yang menjadi fondasi, yang menjadi batu penjuru dari berdirinya persekutuan orang percaya dari gereja di dunia ini sepanjang masa. Maka jika Rasul Paulus, jika Apolos, jika Kefas dan semua pemberita firman Tuhan, mereka bekerja dan melayani dalam pemberitaan firman Tuhan, mereka adalah pekerja. Mereka adalah Rasul Tuhan Yesus Kristus. Mereka bukan fokus dari pelayanan itu,
Tapi mereka telah menyampaikan apa yang menjadi penting, jadi dasar dari kehidupan setiap orang Kristen pada waktu itu. Sebagaimana di jemaat Korintus pada waktu itu. Orang-orang yang mengkultuskan seseorang, mereka mungkin akan kehilangan fokus. Atau mungkin salah fokus. Sehingga mereka begitu mengagung-agungkan seseorang. Padahal yang mereka kerjakan semuanya sebagai pemberita firman Tuhan adalah Tuhan Yesus Kristus. Melalui kebangkitan, melalui pengorbanannya dan penebusannya. Nah, itu juga saudara-saudara yang disampaikan oleh Rasul Paulus berulang-ulang kepada jemaat yang ada di Korintus. Misalnya, melalui perumpamaan tentang pertanian, Paulus menggambarkan bahwa mereka adalah pekerja di ladang milik Tuhan. Ada orang yang menanam, ada orang yang menyiangi, ada orang yang menyiram. Tetapi pemilik dari kebun itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga persekutuan tengah-tengah jemaat, bahwa mereka adalah pekerja-pekerja, tetapi dasar yang utama telah diletakkan. Saudara-saudara, saya kira firman Tuhan hari ini begitu penting bagi kita. Sebagai warga jemaat, kita memerlukan penghayatan yang terus-menerus. Bagaimana kita menghayati panggilan Tuhan kepada kita melalui ajaran yang benar, melalui firman Tuhan yang telah kita terima. Jika ajaran atau dasar yang benar itu kita terima, kita hayati, maka dari situlah akan timbul sikap kita, motivasi kita, dan tingkah laku kita yang berdasar kepada dasar ajas yang benar seperti itu. Nah, Abang Inang dan saudara-saudara, inilah yang diingatkan oleh Rasul Paulus juga bagi kita pada saat ini. Bagaimana setiap orang harus memiliki standar jika mereka telah memiliki, menghayati, mengetahui apa yang menjadi dasar yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri melalui panggilannya kepada kita. Hendaklah kita bekerja, hendaklah kita berkarya, hendaklah kita berpartisipasi dalam standar yang ditetapkan Tuhan. Dan itulah yang diinginkannya dari kita. Pada masa ini kita memerlukan sebuah kemampuan atau kecerdasan secara spiritual, bagaimana kita menghayati ajaran yang benar itu dan kemudian menerapkannya dalam kehidupan kita. Semua toh kita mengetahui tidak ada kita yang bisa bekerja hanya dengan diri sendiri atau kemampuan sendiri. Kita memerlukan kerjasama. Kita memerlukan kolaborasi dengan saudara-saudara yang ditempatkan Tuhan di sekitar kita. Ada orang yang menanam, ada orang yang menyiram, ada orang yang menyiangi. Tetapi semuanya tujuannya adalah untuk pertumbuhan jemaat Tuhan. Sebagaimana digambarkan dalam perikop atau ayat-ayat yang kita baca baru saja. Karena itu Abang Inang, apapun pekerjaan kita, apapun posisi kita, Tuhan telah menempatkan saudara-saudara, orang-orang di sekitar kita dalam persekutuan, supaya kita bertumbuh bersama-sama dalam pengenalan yang benar akan firman Tuhan. Dan Yesus Kristus sebagai dasar dari semua persekutuan, dari gereja, kehidupan dan pelayanan serta persekutuan kita. Kiranya ini menyemangati kita Abang Inang, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berpartisipasi, hari ini kiranya Tuhan menguatkan kita untuk menghidupi ajaran Tuhan yang benar ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami telah mendengarkan firman Tuhan, betapa Tuhan adalah dasar dan fondasi yang teguh, sebagaimana persekutuan di tengah-tengah orang percaya, dasar yang telah ditetapkan. Kami bersyukur kepada Tuhan karena firman-Mu yang terus kami dengar, kami hayati, biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadi kekuatan bagi kami.
menjadi pengertian bagi kami semuanya dalam semua tugas, dalam semua pekerjaan dan aktivitas kami, serta persekutuan kami sepanjang hari ini. Kami menyerahkan hidup kami berserah kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.